Kami tanyakan mengenai kita mengeterapkan bila. Mengeterapkan bila ini kan ada pengajian sadar qoblahu, ba'dahu, nopo pas ketika melakukan. Terus kalau bahayai dulu gimana? Kalau dilihat dari rekaman secara sekilas bahayai berjalan seperti robot, ngadepnya mungkin kita tidak bisa meniru, tapi kita bisa nggak mendekati apa yang beliau sampaikan. Ketika itu juga mungkin Pak Zen juga mengiringi selesai Bahyai turun dari apa, dari habis ngimami sholat maghrib turun ini sampai dibukakan segala macam. Nah niku nggih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di dalam al-hikam entah berapa jilidnya enggak awal. Ini memang beliau juga mencidil daripada penjelasan al-hikam sendiri. Ketika melihat sesuatu, ya Allah qablahu atau ba'dahu atau indahu. Pengertiannya, orang sadar bila ini bertingkat-tingkat. Ada orang yang sadar bila pada saat suatu contoh melihat, pada saat melihat ini, sebelum melihat ini sudah sadar bila. Ya Allah qablahu, sadar bila sebelum lihat. Ada yang sadar bila itu pada saat melihat, sebelum melihat belum sadar. Pada saat melihat sadar, oh ini ciptaan Allah, ini makhluk Allah, yang menggerakkan ini Allah. Baru sadar, ini indah. Ada yang ba'dahu, setelah selesai barulah masuk. Wah, tadi saya melihat cewek cantik ya misalnya, atau ciptaan Allah, makhluknya Allah. Kenapa saya tertarik? Oh itu semuanya makhluknya Allah misalnya. Atau ketika melihat sesuatu yang jelek sekalipun, nah itu ciptaan Allah. Kenapa saya tadi kok menghina? Itu juga makhluk Allah. Ini ba'dahu. Jadi sadar bilanya setelah kejadian. Ini memang ada tingkatan-tingkatan seseorang itu dalam penerapan bila. Jadi kemungkinan orang yang sudah kuat bilanya, sebelum melakukan apa saja bilanya sudah terang. Ini qablahu. Sebelum berbicara ini sudah tertata dalam hati bilanya, sehingga ketika berbicara ini sudah bila sempurna. Ada yang sebelumnya nggak sadar, namun pada saat berbicara, pada saat melakukan sesuatu, barulah itu bilanya baru tertanam atau terasa dalam hati. Ini yang indahu. Ada yang setelahnya ba'dahu, pada saat melakukan suatu saat itu kita melakukan sholat dalam selama sholat 4 rakaat tidak sadar bila. Namun setelah salam barulah sholat aku tadi dari awal sampai akhir terasa dalam hati ini itu Allah. Ya, tabari minal hauli wal quwwah, tidak ada daya kekuatan apapun pada diri saya tanpa diciptakan, tanpa dibuat, tanpa dijadikan, tanpa diberi oleh Allah. Saya melakukan sholat sadarnya ba'dahu. Itu yang dimaksud qablahu, indahu atau ba'dahu. Ini tingkat-tingkatannya orang yang menerapkan bila. Ya mungkin kita ini kadang sering itu yang ba'dahu ini, itu pun kalau ingat ya, kalau nggak ingat sudah lupa semuanya ada. Setelah sholat, pada saat sholat pun tidak sadar, setelah sholat pun juga tidak sadar. Setelah itu yang sering itu kita gitu. Ya, inilah Wahidiyah dibimbing oleh beliau dari yang lupa sama sekali, mungkin
bagi yang terdekat. Sadar saat melakukan belum sadar, namun setelah melakukan baru sadar, itulah yang lebih dekat. Nanti tidak ditingkatkan lagi karena didukung dengan mujahadah. Dia dawuh aqwa sabab mujahadah dukung. Sebab-sebab untuk mencapai kesuksesan terutama dalam kesadaran hati pada Allah SWT adalah mujahadah kalian. Semakin tepat dan semakin tepat mujahadahnya, semakin kontinu mujahadahnya, maka kesadarannya akan semakin lebih cepat diterima dan dikasihkan oleh Allah SWT. Karena semuanya ini dari Allah SWT. Nah, terus mungkin dari mindahu peningkatan. Mungkin tingkat yang lebih tinggi lagi adalah qablahu. Sebelum melakukan sesuatu sudah bilah tentu. Jika ini sempurna ini, sebelum melakukan sesuatu sudah bilahnya tertata dalam hati. Ini yang qablahu. Lantas tadi yang pertama, yang ketiga, terakhir sikap Mbah Yai ya. Ya. Jalannya napa ngetrape bilas napa kados robot napa kados napa mangan sebenarnya kemungkinan dari sekian orang yang berusaha untuk menerapkan bilah ini satu dengan yang lain pengalamannya pun tidak sama dan juga tidak harus disamakan karena pemberian itu pun juga kapan waktunya dan saatnya bagaimana situasinya bukan tidak akan sama satu dengan yang lain. Ada yang seperti itu misalnya karena berlatih ya, nama saat berlatih sadar billah ya, bila saya berjalan billah saya kan mau berjalan kita itu kayak ngambang itu kayak kapuk melayang ya terasa seperti itu namanya latihan tuh ya. Sehingga kadang ditanya orang kadang ini pada saat orang berlatih untuk bilah itu ya, sehingga menjadi orang itu berjalannya seperti tawadhu, khusyuk, menunduk dan sebagainya yang namanya itu terbawa dari dalam. Itu ada yang seperti itu dan ada lagi yang diberi itu ya, secara pun spontan itu diberi sehingga dalam kondisinya saya pecicilan nama hatinya sudah bila juga iya ada begitu. Jadi tidak ya harus kesungguhan dengan sesama itu karena Allah memberikan kenyataan bila pada seseorang ini memang berbeda-beda ya. Ya tetap pecicilan itu di situ sudah diberi bila sehingga pecicilannya itu juga terasa bila ada seperti itu. Berbeda-beda lah kondisinya. Hanya saja beliau mu'alif itu karena uswah ya. Beliau adalah panutan bagi para pengamal wahid yang utamanya bagi umat pada umumnya sehingga sikap beliau itu selalu tawadhu. Istilahnya orang Jawa, beliau itu tidak berani, tidak pernah dengengek seperti kita ngirangin itu tidak pernah gitu. Selalu dia berarti pandangannya itu ke depan, ke bawah, baik itu jalan maupun duduk. Itu istilah ngelangak. Lengak-lengok seperti kata gak pernah beliau baik itu pada saat menemui tamu atau saat berjalan atau saat di rumah tidak ada orang beliau itu selalu tawadhu. Itu sikap utama beliau yang sebenarnya misalnya seperti kita sedikit banyak mengikuti sikap beliau itu namun kadang kita senang kalau bisa ya gak masalah lah namun sikap dalamnya yang harus kita usahakan untuk mengikuti itu adab-adab beliau memang sangat beradab, sangat sopan. Sama-sama saat itu saya mengenal banyak kiai di Jawa Timur, kiai-kiai besar, namun orang yang tawadhunya seperti beliau mu'alif belum menemukan saya. Kiai-kiai besar kalau disowani, ya sini, ya, maaf ya, lawan, itu kalau beliau tidak. Sekalipun tuh yang sowan orang ya katakanlah orang pengamal tidak ada apa-apanya lah ya orang rendah pun orang awam pun sowan pun dia tetap menundukkan ini sesuai dengan ayat Al-Quran wa khfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rasulullah satu-satunya hamba Allah yang terpilih, termulia, tertinggi, tercintai oleh Allah
Allah, beliau pun masih diperintah oleh Allah supaya menundukkan kepala, merendahkan dua pundak ya, kedua pundaknya kepada orang-orang mukmin, pada pengikutnya atau pada sahabatnya. Sehingga Rasulullah itu pun dengan sahabat tunduk, mendeklukkan ya pundaknya, bahunya. Jadi tidak ngomong aku Rasulullah ini salaman ambungan tanganku, tidak seperti itu. Dan beliau mu'alif pun ini pun tidak pernah, sehingga beliau itu sebenarnya tidak bungkuk ya, namun terlihatnya ke dalam foto-foto seakan-akan gini, ininya gini ya, ke bawah semua. Dalam foto-foto beliau tidak ada yang menantangkan dadanya, kan tidak ada. Ada dari foto-foto di kalender yang beliau menantangkan dadanya, kan benar. Nah, yang kita tantangkan di depan adalah kedua bahunya ini. Kita menunjukkan pelaksanaan wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, perintahnya Allah kepada Rasulullah SAW, karena beliau bertahalluq bi akhlaqi Rasulullah SAW, senantiasa melakukan akhlak-akhlak yang dituntunkan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Gitu Pak. Setahu saya, tapi insyaallah ya mudah-mudahan benar ini. Setahu saya beliau seperti itu. Memang beliau tawadhunya yang sudah tidak bisa ditiru dan belum ada yang lain bisa meniru lah, seakan-akan seperti tawadhunya pada masa beliau masih sugeng. Namun ini ada cerita ya, sedikit cerita. Tahun 88 insyaallah, 1 tahun sebelum beliau wafat, saya pernah diutus oleh Romo Ihsan untuk membadali mengisi acara di Ciamis. Jadi itu di pondok pesantren Al-Ittihad. Nah, ketepatan pada acara itu, acara haul dan juga acara imtihan pesantren, bersamaan dengan dai-nya itu seorang habib dari Cirebon, namanya Habib Ahmad Al-Kafi. Namun Habib Ahmad Al-Kafi itu bertempat di Cilacap dengan menyamar menjadi tukang las, sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa beliaunya itu seorang habib. Dakwahlah di situ untuk membina umat sampai bisa mendirikan masjid di Sikwangon, desanya, kecamatan Wangon, Cilacap. Setelah konangan biasanya itu setelah ketahuan bahwa itu seorang habib, dia hilang, entah kemana pindahnya. Nah, seorang Habib Al-Kafi saat itu juga dia diundang di pesantren Al-Ittihad. Sebelumnya acara ini ya sarasian, ya temu-temu silaturahim dengan saya dan teman-teman pengamal Wahidiyah dari Cilacap dan dari Ciamis. Nah, pada saat omongan seperti ini, beliau itu sangat nyaut dengan ajaran Wahidiyah, sangat nyaut dengan sholawat Wahidiyah, sehingga siapa saja yang hadir di situ berprasangka atau pasti mempunyai keyakinan bahwa Habib itu seorang pengamal Wahidiyah. Atas pada saat ngisi di acara, beliaunya itu lebih dahulu daripada saya. Beliau juga menyampaikan dalam tausiahnya dengan bahasa Jawa, wong sing iso slamet kowe siji, wong sing iso ngalah. Wong nek ora iso ngalah gak iso slamet. Hadirin hadirat, apa itu ngalah? Lunga nang ngersane Gusti Allah menurut Wahidiyah, fawiru ilallah. Itu tausiahnya Habib. Itu saya masih terngiang di telinga saya. Dari sekian tausiahnya yang hafal cuma satu itu saja. Saya kan pelupa. Saya itu sangat pelupa saya. Itu kalimat satu itu saya masuk di telinga saya itu. Sampai sekarang pun masih ingat suara beliau. Jadi orang yang bisa selamat adalah ngalah. Orang yang ngalah itu lunga nang ngersane Gusti Allah.
Istilah wakidah kata beliau, yaitu menurut wakidah fawiru, ya Allah, hanya itulah orang yang bisa selamat. Itu Habib. Setelah acara selesai, juga di tempat yang sama, tempat pertemuan istirahat tadi, ya, berbicara, melanjutkan pembicaraan. Saya berlima dengan teman-teman Cilacap dan Ciamis, dan saya bawa teman satu dari teman Ponorogo, teman saya dari Jawa Timur satu orang. Itu duduk bersejajar gini, saya bersampingan gini dengan Habib, satu kursi, atas teman-teman di sana-sana. Nah, saya itu berbicara ngalor ngidul saya. Namun yang dibawakan itu mengarahnya kepada penerapan ajaran yang dibicarakan, walaupun itu sifatnya guyon. Ya, namun yang diarahkan adalah cara penerapan ajaran di Lahbilah itu. Nyaut, bener-bener nyaut, seperti orang wakidiyah, seperti kita ngomong-ngomong wakidiyah, sama-sama pengamal ini. Lantas pada saat itu karena saya sudah 2 malam tidak tidur, ya maka saat itu pun ya juga ngantuk, namanya capek dari Jawa Timur naik kereta saya. Nah ini saya tidur di pundaknya Habib gini. Kalau jenis orang naik adung pinter turu sanggon-gon rangetin pundak Habib pun dituruni, bantal. Lah saya tidur untuk Habib diam, tidak bergerak sama sekali, diam, tidak berbicara juga. Mungkin biar nikmat ini bantalan Habib. Nah lama tidak berbicara kan semua juga diam, teman-teman juga. Lantas teman saya yang dari Ponorogo kakinya dimasukkan di bawah meja, menyentuh kaki saya ini, dipancat itu, gugah. Ya namanya Mustafa itu, mungkin ada yang kenal Mustafa di BW Jawa Timur sekarang, dipanca-panca gitu. Lantas saya terbangun, beliaunya bilang ini, panjenengan capek, sudahlah panjenengan istirahat, saya akan obrolan dengan teman-teman sampai subuh, dengan nunggu subuh ini. Karena saya jika memang capek bener, saya izin sama Habib, ya Habib saya istirahat, sudah istirahat. Besok pagi jam 5:30 keretanya sudah datang, harus naik kereta, jadi masih berilah waktu istirahat untuk kesehatan. Saya masuk kamar, cuma kamarnya sebelah dari tempat duduk ini. Pada saat saya sudah lepas baju, saya mapan lidah. Di situ teman saya itu yang dari Ponorogo tanya, Habib sudah lama menerima wahidiyah? Saya dengar dari dalam. Jawabnya Habib gini, saya belum tahu apa itu sholawat wahidiyah, belum pernah menerima lembaran, belum pernah ngerti apa itu lembaran sholawat wahidiyah. Mendengar seperti itu loh, ngantuk saya hilang total. Saya waras lagi, pakai kopiah lagi, baju lagi, saya mengambil lembaran di tas saya, duduk, sama masuk lagi. Loh, katanya istirahat, tidak jadi Beb. Sekarang saya sudah waras, nah, sehat lagi, ngantuknya hilang total ini. Oh gitu ya, ayo mari kita lanjutkan gitu. Nanti tantang deh Habib, kita lanjutkan sampai subuh. Lantas saya duduk di tempat yang lagi. Lantas dia meneruskan pertanyaan ini. Saya ingin tahu siapa mu'alifnya. Kata saya jawab, mu'alifnya beliau Syekh As-Sayyid Al-Alim Al-Arif Billah Abdul Majid Ma'ruf. Masya Allah, begitu tuh. Saya juga jumlah saat itu. Masya Allah. Bagaimana sikap beliau? Nah saya juga bingung, sikap yang mana ini? Yang saya harus ceritakan yang mana? Dari sikapnya Mbah Yai itu, yang mana saya juga bingung. Mungkin namanya dadak ada persiapan. Lantas saya juga menyampaikan ya semau saja, ya. Ya istilah itu saat nyeblok yang ngomong. Saya bilang gini Beb,
Beliau itu kalau mengisi kuliah Alithiyah atau tausiah, seringkali ketika membaca dalil Quran atau hadis itu beliau bilang gitu, ya saya nggak apa, saya tolong diteruskan sendiri, saya lupa. Loh, Habib itu seperti itu ya, selalu ada kekaguman. Lantas lembaran wakidah itu saya berikan, ini lembaran wakidah. Beliau membaca dari yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, As-salawatul wahidiyah, Alhamdulillah, berfaedah menjernihkan hati, Alhamdulillah, dan ma'rifatullah, Alhamdulillah. Semua kalimat ini di Alhamdulillah semua. Mari segenap perhatian itu semua di Alhamdulillah. Sampai membaca ila hadrati Sayyidina Muhammadin itu di Alhamdulillah, dan langsung diajak bersama-sama membaca Fatihah. Wa ila hadrati Zaman dibaca dan langsung semua membaca Fatihah. Lantas beliau membaca Allahumma ya wahidu, Allahumma ya wahidu ya ahad, Alhamdulillah, ya wajidu ya jawad, Alhamdulillah. Semua di Alhamdulillah. Lantas ke Allahumma kama anta ahlu. Pada saat Allahumma kama anta ahlu pada Sayyidina wa Maulana itu beliau sudah meneteskan air mata. Saya lihat ini, saya lirik ini, ini dah. Sampai ke nas'alukallahumma bihaqihi anturiqona fi rujadil badu wada, itu sudah gak jelas suaranya. Itu dah. Antara naroh sampai tukar kelabi ada nangis yang luar biasa. Ini lembaran terlalu nangis. Ya sudah, diam saja, yang lain mendengarkan beliau nangis. Setelah nangis terus diteruskan, tidak diteruskan, ditaruh. Beliau tanya dan bilang, beliau mu'alif ini bukannya beliau yang mengarang Wahidiyah sendiri. Ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah satu-satunya kekasih Allah di dunia. Beliau adalah Wahidul Zaman. Jadi sudah sembung, berarti dia dengan beliau mu'alif sudah sembung. Beliau adalah Wahidul Zaman. Sekalipun beliau tidak mengatakan Wahidul Zaman, namun beliau mengatakan Wahidul Zaman, satu orang di zaman itu. Jadi tidak ada duanya. Beliau tidak ada duanya di zaman sekarang. Doakan saya diperkenankan oleh beliau menjadi bendera beliau dunia sampai akhirat. Dengan nangis, doakan saya jadi bendera beliau dunia sampai akhirat. Dan saya berpesan pada teman-teman, panggil kami ini teman-teman, ikutilah tuntunan dan ajaran beliau dengan sekuat tenaga kami. Bawalah ajaran beliau ini, amalkanlah ajaran beliau ini sampai tekan mati. Itu pesan seorang Habib itu. Terus beliau dengan masih menangis, lembaran itu diminta, ini lembaran saya minta, saya nggak kuat duduk di sini, saya akan masuk kamar, maaf, teruskan dengan teman-teman. Daripada nanti janji ini sampai subuh, itu terjadi jam 3:15. Jadi udah sampai subuh, beliau masuk kamar dikunci sampai saya berangkat pulang tidak bisa bertemu dengan beliau lagi. Inilah istilah zauk kerohanian beliau mu'alif Wahidiyah radhiyallahu anhu ini menembus kemana-mana, bisa menembus kemana saja. Kalau siapa saja sama-sama nanti itu istilah TV-nya dibuka dan aja sinyalnya akan masuklah dan tembus sinyal dari beliau mu'alif. Satu contoh, memang beliau sebenarnya belum kenal secara lahirnya, namun secara rohani
beliau saat itu langsung bisa nyambung. Ini satu contoh bahwa keadab tawadhu beliau Mu'allif Wahidiyah ini suatu uswah yang bisa menyinari dan menembus pada hati para pengamal Wahidiyah atau hati siapa saja yang bisa ditembus saat itu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa tembus dan sambung dengan rohani beliau Mu'allif Wahidiyah radhiyallahu anhu. Insyaallah begitu Pak ya. Silakan Pak, jika masih ada pertanyaan lanjutan. Waktunya kita batasi sampai jam 8 tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya yaitu masalah bila itu kaitannya dengan paham Jabariyah dan Qadariyah. Saya pernah ditanya sama teman itu, cuman sampai sekarang saya pun nggak tahu jawabannya. Jadi bila itu kan semua kekuatan lahiriah dan batinnya ini adalah fadl atau tiba daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam paham Jabariyah itu menerangkan bahwa manusia itu seperti diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dalam paham Qadariyah itu sama dengan mirip dengan paham bila bahwa semua gerak-gerik manusia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaitannya dengan paham Jabariyah dan Qadariyah dengan pengeterapan bila ini, itu kaitannya gimana ini? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita mungkin tahu bahwa kadang-kadang ada orang yang bertanya bahwa kalimat la haula wala quwata illa billah itu ayat Quran atau hadis qudsi atau yang apa gitu ya. Kalau memang ayat Quran itu ayat berapa, surat apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Memang ada kesamaan dan perbedaan dari paham-paham yang lain. Jadi Qadariyah, Jabariyah, dan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Istilahnya begitu, kita merujuk ke sana saja. Sama dengan Wahidiyah nanti. Kalau Qadariyah itu manusia diberi kebebasan hampir sama dengan Mu'tazilah. Calon manusia tidak punya hak untuk menentukan kehendak manusia, gitu ya. Tuhan tidak punya hak untuk menentukan kehendak manusia, sehingga manusia harus punya kehendak sendiri. Itulah Qadariyah. Namun Jabariyah seperti kita dipaksa. Bagaikan manusia ini bagaikan kapas ditiup oleh angin. Mana saja maunya angin, yaitu kita melayang. Sehingga tidak ada kehendak yang ada pada dirinya manusia. Namun akibatnya salah bener, tidak ada dosa di situ. Yang si dosa ya salah dhewe toh. Nglakoni dosa, yuk salah kok kalau Gusti Allah kok digawe nglakoni dosa. Nah, akibatnya seperti itu. Namun Ahlussunnah wal Jamaah utamanya di Wahidiyah ini ambil di tengah. Ya. Di antara dua ini
ambillah di tengah ahli sunnah wal jamaah. Di sini ada hakikat dan ada syariat. Di sini ada billah juga ada lillah. Sekalipun bahasa billahnya hampir sama dengan Jabariyah, ya, seakan-akan makhluk ini tidak ada daya dan kemampuan apapun, namun di sini ada imbangan lillah atau syariat. Syariat, manusia diberi hak untuk berpikir, manusia diberi hak untuk menentukan sikapnya, manusia diberi hak untuk memilih. Ini syariat. Sehingga bilahnya ini tidak gugur dan tidak akan terganggu dengan pelaksanaan syariat kalau tahu benar-benar bilahnya ini sudah mancep di dalam jiwanya. Dan juga bilahnya ini tidak akan mengganggu pelaksanaan lilahnya atau syariatnya kalau tahu ini syariatnya juga sudah tepat. Jadi lilah bilah inilah yang menjadikan keamanan bagi para pengamal wahidiyah sesuai dengan ajaran Bahyai, atau istilahnya orang paham di sana adalah pahamnya ahli sunnah wal jamaah. Apa mungkin bisa terjadi sesuatu yang baik diapit di tengah-tengah sesuatu yang tidak baik? Bisa terjadi. Satu contoh seperti air susu. Air susu itu pun juga di dalamnya juga diapit dari beberapa kekotoran-kotoran. Namun kenapa air susu ini tetap suci dan bersih? Begitu juga lillah bilah ini, sekalipun diapit dengan paham-paham yang beraneka ragam paham, ini pun akan tetap keluar sebagai air susu yang tetap enak dimakan dan menyembuhkan penyakit. Adalah lillah. Lebih-lebih di dalam Wahidiyah disempurnakanlah dengan di Rasul dan seterusnya sampai takdimul aham wal aham summa afal anfa. Insyaallah dalam penerapan lillah ini, ya, ini untuk solusi aja ya, untuk solusi kita bagaimana hati kita bisa secara lebih kontinu lagi atau kontinu untuk lillah-lillah di Rasul. Kalau menurut hitungan dan angan-angan saya keangel mentoh ya, tinggal noto nilai bilai ujul. Pada saat noto bilah nilai lungo, ya enggak? Napa nggih ngaten? Iya, saya kan juga begitu. Lebih-lebih pada saat di Rasul nilai bilai lo, sobo ning dikaro, noto hati di Rasul, terus sampai di Rasul dan seterusnya. Nah, ini solusinya bagaimana? Utamanya bagi kita orang awam. Beliau mu'allif Wahidiyah radhiyallahu anhu sudah memberikan solusi. Cuma beliau itu kan kalau menyampaikan sesuatu kan secara istilahnya isyarat atau secara global. Dan beliau tidak memberikan petunjuk arah ke sana. Ini ya berjalanlah seperti ini, tidak ditujukan arahnya nanti ke sana, tidak dijalankan. Di antaranya solusi yang beliau contohkan dan berikan adalah nida ya sayyidi ya Rasulullah. Kalau diakali, ya, kalau menurut akal, orang yang memperbanyak mengingat sesuatu, maka dia akan teringat selalu pada sesuatu yang selalu diingat. Kalau toh itu makhluk akan mencintai sesuatu yang diingat itu sehingga melupakan dan melalaikan yang lain. Itu kalau menurut secara akliyah, secara akal. Namun kenapa beliau menganjurkan, mengarahkan para pengamal Wahidiyah untuk senantiasa ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, kapanpun dan dimanapun berada selama ada kesempatan, baik dengan lisan atau dalam hati. Di antara rahasia dari ya Sayyidi ya Rasulullah, barang siapa memperbanyak membaca ya Sayyidi ya Rasulullah dengan lisan sampai ditanamkan dalam hati, ini nanti yang akan tertanam dengan subur dalam hati adalah penerapan bilah.
Aneh tak? Kalau saya yang saya ingat Painem, ngiling mesti mandek ngene Painem ya gitu ya. Gak kira ngene Painem ya gitu ya. Namun lain di sini. Inilah kelebihan dalam Wahidiyah. Wong ya Sayyidiyah Rasulullah yang kita panggil Rasulullah, yang kita serenungkan Rasulullah, yang kita sambati Rasulullah. Loh, yang masuk dalam hati itu kok bila? Inilah suatu keistimewaan Wahidiyah. Keistimewaan ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu boleh dibuktikan ini. Ini pengalaman, bukan dasarkan apa itu kitab ya, itu bukan ini. Bukan Qurannya mana, dalilnya mana, saya bisa jawab Quran hadisnya ini. Namun semua pengamal mungkin panjenengan juga seperti itu. Cuma panjenengan mungkin nggak bisa cerita saja, atau mungkin nggak menceritakan pengalaman rohani kalian. Namun semakin banyak nida pada Rasulullah, semakin dekat pada Rasulullah, semakin kuat bila yang tertanam dalam hati manusia. Inilah kelebihan Wahidiyah, kelebihan ya Sayyidi ya Rasulullah. Sehingga dari orang-orang yang ilmu yang berdasarkan ilmiah, orang Wahidiyah itu syirik, orang Wahidiyah itu melupakan Allah, mementingkan Rasulullah, ya, menduakan Allah, menomorsatukan Rasulullah. Kemana-mana panggilannya ya Sayyidi ya Rasulullah, iya Allah loh, langsung pada Allah. Karena mereka belum merasakan, karena mereka belum tahu akibat yang diberi oleh orang yang senantiasa hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setelah dianalisa secara akliyah, kita memperbanyak hubungan dengan Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah, apakah tidak mengkhawatirkan kita mandek pada Rasulullah melupakan Allah? Itu yang jadi masalah di masyarakat. Orang yang senantiasa ya Sayyidullah tidak Rasulullah ini nanti akan melupakan Allah atau menomorduakan Allah, menomorsatukan Rasulullah. Ternyata tidak. Dalilnya mana? Dalilnya adalah yang dipakai oleh Mbah Munir, ya, yang panjenengan pakai, seperti yang saya pakai ini. Tadi sebelum saya pakai ini, saya tidak baca tulisan ini numpuk-numpuk, ya, numpuk-numpuk. Namun saya setelah pakai ini, saya pepetkan sampai nempel mata saya. Loh, tulisan ini jelas besar-besar, lebih daripada tulisan aslinya. Ketika saya melihat sini, mata saya tidak berhenti pada kaca ini. Berhenti enggak? Panjenengan berhenti? Ya, tembus pada yang dilihatnya. Begitu pula lah kita hubungan dengan Allah. Mata hati kita gak kuat mandang Allah, gak kuat, sama sekali gak kuat manusia awam, gak kuat. Bukan tempatnya hati seperti kita. Hati kita ini tempati sadar Allah itu gak tempatnya sebenarnya. Namun karena hati kita ini kita memakai kacamata benggolo yang berupa Rasulullah yang ditempelkan di dalam hati kita, maka akan tembuslah kesadarannya kita kepada Allah SWT. Ini bukan karena kekuatan hati kita, namun karena kekuatannya kacamata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa melihat ini besar bukan karena kekuatan mata saya, kekuatan mata saya tetap dalam kondisi lemah. Namun karena inilah Rasulullah, istilahnya gambar ya, Rasulullah ini sebagai pembesar hati ya orang awam, hatinya orang lemah, sehingga hatinya orang yang lemah seperti kita ini bisa memandang Allah, bisa mengenal Allah, bisa sadar kepada Allah dengan sadar yang lebih baik dan sadar lebih kuat, karena sadar kita terbawa sadarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu kita pahami, kita mengikuti Wahidiyah. Oleh apa sih aku melu Wahidiyah? Ya luar biasa, tidak bisa diukur dengan akal. Nilainya kalau itu diduwi, bilang duit, gak ada yang bisa diduwi oleh dunia. Harta karun apapun tidak bisa menduwi sadar ini. Ini rahasianya kenapa beliau mu'alif senantiasa menyarankan, menyuruh pengamal Wahidiyah untuk senantiasa ya Sayyidi
ya Rasulullah, ini saya yakin bapak-bapak pun juga merasakan, cuma mungkin satu dengan yang lain berbeda tebal dan tipisnya saja. Namun saya yakin pengamal waqidah diberi rasa seperti ini. Ada rasa sadar pada Allah yang tidak bisa diceritakan oleh lisan. Ada sadar pada Allah yang tidak bisa dikiaskan dengan apa-apa. Namun hati ini, kenapa hati saya kok begini? Di tangga saya ada seorang anak pemabuk, penjudi, masih muda. Namun dia pergi ke Kalimantan kerja, di sana sakit. Pada saat sakit, nelpon ke rumah pada orang tuanya lari ke tempat saya. Jadi anak saya di Kalimantan sakit, istilahnya wong Jawa kesembet ya, kesembet, gak sadar. Gimana ini ya, didoakan aja. Gimana cara doakan? Saya tolong temannya yang bisa dihubungi, bisa ada namanya Suji. Saya telepon dia, telepon ya, namanya Suji, juga anak desa saya. Ji, teman-teman kamu ada berapa di situ? Ada 7, Mbah, gitu. Manggil saya Mbah. Ada 7 orang, Mbah. Ya coba 7 orang duduk nungguin anak yang sakit ini. Katanya anaknya yang namanya Agus nggak sadar. Yang nggak sadar, Mbah. Sedap siang tadi belum sembuh sampai sekarang. Tolong, kamu kan masih ingat bacaan yang biasa dia lakukan oleh orang-orang masjid. Bacaan ya Sayyidi ya Rasulullah. Ingat, hafal. Pada dasarnya orang di desa saya semuanya ini sudah hafal ya Sayyidi ya Rasulullah, karena sering telinganya ini mendengar di suara atas itu ya Sayyidi ya Rasulullah. Sehingga anak yang dikenakan ya Sayyidi Rasulullah langsung dia dah baca dengan temanmu, 7 temanmu itu duduk di sekitarnya yang sakit, baca ya Sayyidi ya Rasulullah sampai tanpa dibatasi, tanpa dihitung. Sanggup. Dia mengamalkan ya Sayyidi Rasulullah dengan temannya. Lantas saat itu ada petugas dai dari pusat yang di Samarinda, saya hubungi. Dia tugas di Samarinda, tolong hubungi orang ini, nomornya ini, kamu datang. Dan nanti mujadah di sana. Lantas dia datang, ini masih kondisi sakit, dibacakan ya Sayyidi Rasulullah. Lama-kelamaan yang sakit ini tidur, pura-pura nggak polah-polah ya, terus akhirnya diam tidur. Setelah tidur bangun sadar seperti semula. Setelah sadar itu bilang kepada petugas yang dai yang sudah datang saat itu, kan sudah kenal di Madiun, petugas ini juga santri di tempat saya. Mas Wahid, namanya Wahid, saya ini gimana? Gimana? Saya keuntungan saya dulu. Maksudnya ya yang namanya yang nggak merasakan kan juga bingung. Ya kan dulu gimana? Dulu saya tidak seperti ini. Nah, sekarang kok seperti ini? Ya ada apa dalam diri saya? Bingung dia itu. Yang namanya wakil juga bingung. Sudahlah, jangan bingung. Ayo teruskan buat saya Sayyidi Rasul. Ya Sayyidi Rasul, nangis dia yang semulanya sakit itu. Dalam beberapa hari dia itu cuma ya Sayyidi Rasulullah dengan dalam kondisi bingung. Yang dibingungnya membingungkan dirinya sendiri, merasakan sesuatu yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Itu yang dibingungkan. Saya kan bukan Agus dulu, entah ini Agus yang mana, ini saya ini. Loh, pada dirinya lu gak ngerti siapa saya. Ya, kan aneh juga ini. Nah, diajak mujadah 40 hari dengan bertujuh ini semuanya diajak 40 mujadah 40 hari oleh namanya Wahid itu. Sampai khatam 40 hari. Setelah khatam 40 hari itu pulang ke Jawa. Nah, saya tanyakan kepada dia pada saat bertemu, cerita banyak. Pada saat dibacakan ya Sayyidi ya Rasulullah, menurut perasaan dia badannya ini dicoblosi seperti paku.
seluruh badan, rasanya seperti coblos di paku. Setelah dicoblos di paku yang begitu sakit, yang tidak bisa membayangkan sakitnya saat itu, lantas dia seperti orang semabut, katanya dia nggak sadar. Setelah nggak sadar, dia menjadi sadar. Setelah sadar, dia bingung, saya ini siapa? Kalau orang kepada saya siapa? Memang berubah, lain daripada Agus sebelum itu. Agus sebelum itu adalah pemabuk, penjudi, orang yang udahlah ahli maksiat, yang segala maksiat lah. Setelah ini hilang rasa judi, ingin hilang semua. Ya, yang ingat lo pada Allah dan Rasulnya, yang ingat dalam hati lo, istilahnya sebenarnya kalau saya berbicara, namun ya, itulah Gus, dalam hati kamu itu ditancapi suatu kesadaran bila, cuma kamu tidak bisa cerita apa itu rasa, merasakan sesuatu yang kamu tidak bisa menceritakan yang kamu rasakan. Itulah kesadaran bila, bil Rasul, bil Ghos, masuk pada hatimu. Yang kotor itu sudah diganti hatimu. Mungkin saat dicoblos, telah dioperasi oleh beliau Mu'alif Rahidiyah radhiyallahu, sehingga kotoran-kotoran yang ada pada jiwamu ini sudah diambil, yang ada adalah ditinggali yang bagus. Mungkin hatimu yang dulu itu hati yang rusak, tidak bisa diservis lagi, dibuanglah, diganti hati yang baru, sehingga kamu bingung siapa aku sebenarnya. Ini orangnya masih sekarang ya alhamdulillah saat ini masih 40 hari ulangan keberapa, sudah bisa mengajak teman-teman yang nakal-nakal, yang pemabuk-pemabuk ini sudah bisa 3 orang pemabuk yang diajak mujadah di pondok. Ya, ini suatu contoh bahwa seseorang kalau sudah dimasuki suatu tarbiyah kesadaran kepada Allah SWT akan menjadi rubah, yang buruk pun akan secara total menjadi baik. Ini suatu cerita lagi, ya bohong betul, dongeng-dongeng, nggak apa-apa ya. Suatu saat Mbah Mudi, mungkin semua kenal siapa Mbah Yai Mahmudi, itu pernah cerita. Suatu saat beliau itu mijeti Mbah Yai, mijeti ya Pak, mijeti ya, kan Mbah Mudi kan tukang pijet enak. Saat mijeti beliau ini, perasaan beliau itu ada lemari kaca, bagus lemarinya. Yang di dunia seperti gak ada lemari yang sebaik dan seindah itu. Di dalam lemari itu ada bungkusan, pak-pakan bagus sekali, indah sekali. Namun setelah dipandang, dilihat, menurut beliau ini adalah hati, bungkusan hati, dibungkus, dipaki baik, ditumpuk gitu. Lantas beliau bertanya pada Mbah Yai, Romo, niki kok wonten lemari sae ya di lebeti lemari kok enten bungkusan hati kaya terus hatine tiyang atau kata atune kewan, saya niku hati nopo Romo. Baik kan saat itu kaya wong luput kan ya. Bungkusan hati yang di dalam itu, pak-pakan di dalam lemari itu hati apa? Ya mati iku ngono atine manungsa. Menungso nek sing ora kena didandani atine, diganteni ati sing anyar. Dan mungkin dari kita, mungkin dari pengamal Wahidiyah, orang-orang yang begitu sudah bejat misalnya, kenapa sebejat itu kok bisa sadar karena membaca Ya Sayyidi, Ya Rasulullah? Ya mungkin karena dioperasi oleh beliau, hatinya dilihat sudah onderinya tidak bisa digunakan lagi untuk yang baik, dibuang, diganti hati yang baru. Orang yang diberi saat itulah orangnya akan menjadi bingung. Bingung siapa saya? Kok gak seperti saya dulu? Namun prosesnya satu dengan yang lain mungkin akan
berbeda. Ini untuk meyakinkan kita kepada beliau mu'alif akidah radhiyallahu anhu bahwa beliaulah yang sanggup, beliaulah yang senantiasa memperhatikan pada siapa saja, utamanya pengamal Wahidiyah yang senantiasa bersandar, senantiasa ta'aluk, berhubungan batin kepada beliau mu'alif Wahidiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mudah-mudahan termasuk kita semua ini dijadikan hati kita, seandainya memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, yang mudah-mudahan diganti oleh beliau dengan hati yang lebih baik, dengan hati yang penuh sadaran fafirullah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita tetap diperkenankan sebagai penderek beliau min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Susahlah bagi kita kalau kita mencari keselamatan sendiri, susah para hadirin, tanpa ada bimbingan, tanpa ada tuntunan, tanpa dibawa oleh seseorang yang benar-benar dekat pada Rasulullah SAW, seseorang yang benar-benar dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mencari kebenaran, mencari kebahagiaan, keselamatan di akhirat untuk diri kita sendiri, kalau berangkat sendiri sangat susah para hadirin. Maka mudah-mudahan kita diperkenankan sebagai penderek beliau dengan diridhoinya yaumina hadza ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan mengadakan permohonan kepada Allah wa Rasulullah SAW, permohonan kepada para kekasih Allah SWT, khususnya beliau wasiat zaman radhiyallahu ta'ala anhum. Mudah-mudahan hati kita senantiasa diberi hidayah taufiknya, senantiasa mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, mendapat berkah doa itu dari para kekasih Allah, khususnya beliau wasiat zaman radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan waktu yang singkat, mudah-mudahan hati kita selalu sadar, meningkat kesadaran hati kita kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula tetangga, keluarga, masyarakat, lingkungan kita, bangsa dan negara kita, umat manusia jami'al alamin juga kita mohonkan mudah-mudahan segera sadar kembali kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bibarakati Wahidiyah, bibarakati wasiat zaman radhiyallahu anhu, wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa bi'udhadi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa bi'udhadi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa bi'udhadi wa amdadi. Allahumma kama nahnu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tubiqana bi rujati baril wahda anta la nara wa la nasma' wa la najida wa la nuhizza wa la nataharraga wa la naskuna ila biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah
wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma'adha bilmuha wa sa'u bitabur birahmatika ya rahman rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'al waqi salatu wa salam alaika nurul waqi hadilana wa aslahu wa adrikni wa qaddalam tu'abada wa rabbini wa lisani ya sayyidi siwaka wa inna rudda kuntu saksanatika ya syafi'al waqi salatu wa salam alaika nurul waqi hadilana wa aslahu wa adrikni wa qaddalam tu'abada wa rabbini wa lisani ya sayyidi siwaka inna rudda kuntu saksanatika ya syafi'al waqi salatu wa salam alaika nurul waqi hadilana wa aslahu wa adrikni wa qaddalam tu'abada wa rabbini wa lisani ya sayyidi siwaka wa inna rudda kuntu saksanatika ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhal salamullah alaika rabbi billah wanzur ilayya sayyidi bil hadrat musilatik al hadrat aliyah ya ayyuhal salamullah alaika rabbi billah wanzur ilayya sayyidi bil hadrat musilatik al hadrat aliyah ya ayyuhal salamullah alaika rabbi billah wanzur ilayya sayyidi bil hadrat musilatik al hadrat aliyah ya syafi'al waqi habiballahi salatu alaika ma salamihi balagati baldati khudiyati ya sayyidi wa ummati ya syafi'al waqi habiballahi salatu alaika ma salamihi balagati baldati khudiyati ya sayyidi wa ummati ya syafi'al waqi habiballahi salatu alaika ma salamihi balagati baldati khudiyati ya sayyidi wa ummati ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wa ala alihi wa ja'alna ma musri'in bil wafidiyani li rabbil alamin ya Rabbana wa ya siril tawalina wa ribali bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wa ala alihi wa ja'alna ma musri'in bil wafidiyani li rabbil alamin ya Rabbana wa ya siril tawalina wa ribali bainana ya Rabbana ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umami
بهذه المجاهدة يا اللهم بارك لما خلق وانزلك يا وبهذه المجاهدة يا اللهم بارك لما خلق وانزلك يا وبهذه المجاهدة يا اللهم بارك لما خلق وانزلك يا وبهذه المجاهدة يا اللهم بارك لما خلق وانزلك يا وبهذه المجاهدة يا اللهم بارك لما خلق وانزلك يا وبهذه المجاهدة يا اللهم بارك لما خلق وانزلك يا وبهذه المجاهدة يا Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihabibikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bibarakati ghazi hadha zaman wa wali wa sayyidi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihabibikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bibarakati ghazi hadha zaman wa wali wa sayyidi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihabibikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bibarakati ghazi hadha zaman wa wali wa sayyidi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Balligh jami'al alamin bidana hadha wa yu'bi nadhiran balighan. Balligh jami'al alamin bidana hadha wa yu'bi nadhiran balighan. Balligh jami'al alamin bidana hadha wa yu'bi nadhiran balighan. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa'biru ilallah fa'biru ilallah fa'biru ilallah fa'biru ilallah fa'biru ilallah fa'biru ilallah fa'biru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kami berdua selama di sini banyak kekurangan, kami mohon dimaafkan dan semua perhatian dari bapak-bapak dan pengurus DSW Kudri maupun Batam. Kami sampaikan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya selamat berjuang. Mudah-mudahan kita benar-benar diberi kebangkitan di tahun ini untuk seterusnya yang diridai oleh Allah SWT wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wa hidayah.
wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa'a wa min ghuthi hadha zaman radhiyallahu ta'ala anhu nadhrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama